Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kak Afi di sini di Otak Ate Otak Channel. Salam Otak Ate Otak. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga pada kesempatan kali ini adik-adik semuanya diberi kesehatan untuk bisa mengikuti selalu pelajaran-pelajaran yang Kak Afi berikan di Otak Ate Otak Channel. Salam Otak Ate Otak. Oke adik-adik, tetap semangat karena kali ini kalian akan mempelajari di tema 1 selamatkan makhluk hidup, di subtema 2 yaitu hewan sahabatku. Kalau kemarin adik-adik belajar di tema 1 tentang tumbuhan sahabatku, maka adik-adik kali ini belajar di tema 2. Apa tema 2? Tema 2 adalah hewan sahabatku. Akan tetapi, sebelum kita belajar bersama-sama di kesempatan kali ini, kita berdoa dulu adik-adik, supaya apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita ada di tema 1, subtema 2, hewan sahabatku di pembelajaran yang kedua. Oke adik-adik, muatan pembelajaran kedua ini yang pertama adalah muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1, yaitu sila keempat. Tapi sebelumnya kakak ingatkan lagi, apa itu sila keempat? Iya, betul. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu adalah sila keempat. Kalau kita kemarin sudah belajar tentang sila pertama, sila kedua, sila ketiga, maka ini waktunya kita belajar sila keempat. Kalau sila pertama lebih identik dengan nilai ketuhanan, sila kedua tentang kemanusiaan, sila ketiga tentang persatuan, maka sila keempat ini adalah tentang bagaimana kita bermusyawarah atau permusyawaratan. Maka kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Maka pelajarannya adalah penerapan nilai-nilai sila Pancasila, sila keempat. Oke, sila keempat ini sebenarnya adik-adik mengandung makna pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan cara musyawarah, kita menggapai semua kesepakatan atau mufakat. Itu makna dari sila keempat ini. Adapun musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian masalah. Jadi, musyawarah ini adalah sikap yang dengan segala kerendahan hati kita menjadi satu, saling bertukar pikiran, bertukar pendapat untuk menghasilkan sebuah penyelesaian masalah atau keputusan bersama-sama. Ya adik-adik sudah tahu ya tentang musyawarah. Selanjutnya, itu maknanya tadi. Dan ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Yang pertama adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Jadi di sila keempat ini, ketika kita bermusyawarah ataupun kita sedang menjalani sebuah kesepakatan, maka kesepakatan bersama inilah dan kepentingan bersama inilah yang harus kita jalankan demi kepentingan yang lebih besar. Oke, selanjutnya, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Ini juga salah satu nilai dari sila keempat. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Keempat, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Tidak hanya musyawarah disepakati, tapi juga dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab. Kelima, melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Itu adik-adik adalah nilai yang terkandung dalam sila keempat. Lihat gambarnya di samping juga adalah kita musyawarah dengan guru yang ada di sekolahan ini. Nah, adapun gambar lainnya ini adik-adik. Ya, di sana ada pemilihan kepala desa, kita musyawarahkan bersama. Ada juga pemilu kita. Di sana juga ada anak belajar bersama dengan pemilihan ketua kelasnya.
disepakati. Ada gambar anak melerai temannya yang sedang bertengkar. Dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk pengamalan nilai dari sila keempat. Kita lanjut ke pelajaran SBDP. Ya, yaitu KD 3.1 dan 4.1. Kalau kemarin kita sama-sama mengetahui bentuk patung, cara membuat patung, macam-macam patung, hari ini kita mengidentifikasi teknik pembuatan patung. Kalau kemarin kita belajar tentang alatnya, ya, ada perangkat lunaknya, ada perangkat kerasnya tentang patung. Sekarang kita belajar teknik pembuatan patung. Oke, sekali lagi, pembuatan patung disesuaikan dengan bahan yang digunakan adik-adik. Kemarin kan ada bahan lunak, ada bahan keras. Maka sekali lagi pembuatan patung harus disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Setiap bahan memiliki teknik pembuatan yang berbeda. Dan berikut ini ada beberapa teknik patung yang harus adik-adik ketahui. Yang pertama adalah membutsir. Oke. Yang kedua adalah memahat. Yang ketiga adalah mencetak. Dan yang keempat adalah konstruksi. Kakak terangkan satu persatu. Yang pertama adalah membutsir. Contoh di samping ini adalah bahan lunak yang digunakan, bahan lunak dan teknik yang digunakan adalah membutsir adik-adik. Membutsir adalah mengurangi dan menambahi bagian yang ada di cetakan seperti ini. Oh iya, ada alatnya untuk membutsir. Contohnya seperti ini. Lah, ketika tadi bahan lunaknya dibuat, maka dengan alat inilah membutsir dilakukan. Nah, contoh alatnya ini. Ya, sudah dilihat sama-sama. Yang kedua adik-adik yaitu teknik memahat. Nah, teknik memahat ini bahannya bahan keras pastinya, patung dan batu, ya kan, dan lain sebagainya. Lah, dan alat-alatnya pun harus menggunakan alat pahatan yang seperti di samping ini. Lah, dan tekniknya seperti itu, mengurangi dan menambahi bentuk di bahan yang keras dengan alatnya juga. Nah, seperti itu. Itu namanya memahat. Adik-adik sudah ada gambaran pastinya ketika melihat gambar di sana. Selanjutnya adalah ini juga masih tetap memahat. Ini tetap memahat. Mencetak adik-adik. Nah, bagaimana mencetak ini? Mencetak ini membuat cetakan yang menyerupai patung yang akan dibuatnya. Setelah cetakan selesai, maka dibuka dan patungnya selesai. Ya, yang keempat adalah konstruksi. Teknik konstruksi ini adalah teknik yang digunakan seperti ini. Dikonstruksi dulu bangunannya, habis itu patungnya dibuat. Nah, ada lagi contohnya konstruksi patung seperti ini. Ini dikonstruksi dulu adik-adik. Habis itu patungnya ditempel hingga menyerupai patung yang akan diinginkan. Itu adalah teknik-teknik membuat patung adik-adik. Oke, demikian pelajaran tema 1, subtema 2 di pembelajaran kedua. Kakak akhiri, tetap semangat belajar di rumah. Gak usah lemes, gak usah loyo. Karena cita-cita kalian ada di tangan kalian. Oke, itu saja adik-adik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otak-atik otak. Semangat. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa pencet tombol lonceng ting ting ting.